Halo Sobat Seni, jumpa lagi dengan saya Adipati Dater. Kali ini kita ngobrolin lagi tentang puisi, dan kali ini saya ingin ngobrolin tentang tafsir puisi. Jadi ketika kita membuat sebuah puisi, apa yang harus kita lakukan ketika puisi kita ditafsir oleh orang lain dan tidak sesuai dengan maksud dari puisi kita tersebut. Nah, kalau puisi memang sudah dilempar ke publik, tentunya akan ada orang-orang yang ingin menafsirkan daripada puisi yang kita buat. Nah, bagaimana hal tersebut kita mensikapinya? Yang pertama sih memang ketika kita sudah melemparkan sebuah puisi ke ranah publik, maka menjadi hak seorang pembaca untuk menafsirkan puisi tersebut sesuai dengan apa yang dia pahami, sesuai dengan apa yang dia tangkap, sesuai dengan apa yang ia dapat dari ketika membaca puisi tersebut. Karena setiap orang kan ketika membaca sesuatu, baik itu puisi atau bukan puisi, maka tentunya bisa jadi dan sangat mungkin sekali menangkap hal yang berbeda, apalagi puisi. Seperti kita ketahui bersama bahwa puisi yang baik itu memiliki atau kaya dengan tafsir, kaya dengan makna-makna, sehingga membuat pembacanya, antara pembaca yang satu dengan pembaca yang satunya lagi, memiliki tafsiran yang berbeda. Hak itu yang pertama. Yang kedua bagaimana? Seperti tadi, jika puisi kita ditafsirkan jauh sekali dari yang kita maksudkan, sikap kita sih yang pertama ya biarin aja, nggak apa-apa, karena kita tahu bersama bahwa itu adalah hak dari seorang pembaca untuk menafsirkan bacaannya tersebut. Dan kita sebagai penyair memang biasanya memang penyair itu menyiratkan atau menyembunyikan atau mensamarkan maksud daripada puisinya tersebut. Entah tujuannya apa, tentunya setiap penulis puisi punya tujuannya masing-masing ketika dia sedang membuat puisinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, semua tafsir itu adalah benar atau sah menurut daripada pembacanya, sehingga ya sudah, biar saja. Kan kita tahu juga bahwa yang tadi saya bilang bahwa puisi itu kalau bisa kaya makna, maka itu puisi baik. Dan kalau sudah puisi kaya makna, pasti tafsirnya akan bermacam-macam. Puisi, karena dari satu kata diksi merah saja atau diksi putih saja sudah bisa beragam makna kalau kata sebelumnya atau kata setelahnya berbeda. Itu yang bisa membuat puisi menjadi kaya makna. Dan perlukah seorang pembaca mengetahui makna daripada penulisnya? Perlukah seorang pembaca mengetahui maksud dan tujuan penulis puisi maksudnya ya, untuk
mengetahui tujuan daripada pembuatan puisi tersebut? Nggak perlu. Pembaca tuh nggak perlu mengetahui maksud dan tujuan penulis itu menulis puisi itu apa. Biarkan saja penulis menuliskan sebuah puisi dengan tujuannya dia, dengan maksud yang diinginkan. Tapi kita sebagai pembaca diberikan kebebasan untuk menafsirkan sesuai apa yang kita tangkap ketika kita membaca sebuah puisi. Nah, itu salah satu apa saya nyebutnya ya, kebebasan kita sebagai pembaca untuk menafsirkan sebuah karya puisi. Juga perlukah kita membantah, misalkan kita sebagai penulis nih, perlukah kita membantah seseorang yang menafsirkan salah pada puisi kita? Artinya nggak gitu loh, ketika kita membuat puisi terus ditafsirkan orang nyata jauh, kita nggak perlu bilang nggak gitu loh gitu. Puisi itu maksudnya nggak begitu, maksudnya begini. Nggak, saya rasa sih nggak perlu kita membantah apa yang sudah ditangkap oleh pembaca. Tapi mungkin kalau kita ingin lebih ada komunikasi ya, mungkin kita bisa menyampaikan maksud kita tanpa perlu membantah apa yang sudah dia dapat, apa yang sudah dia tafsirkan dari puisi yang kita buat. Jadi semakin menambah kaya puisi kita. Nah, saya kira itu mengenai tafsir puisi, mengenai apa yang orang baca dari puisi kita, dan apa yang kita maksudkan dari sebuah puisi kita itu. Jadi kesimpulannya sih, penulis punya hak untuk menuliskan apa yang dia tuliskan sesuai dengan keinginannya. Pembaca pun punya hak untuk menafsirkan apa yang dia baca. Saya kira demikian video saya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Salam literasi.